Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ke materinya. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Jadi Benny bersama teman-temannya sedang berwisata di pantai. Nah, kalian bisa lihat Benny dan teman-temannya sedang bermain layang-layang. Ada percakapan antara bu guru dan Benny serta teman-temannya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya bu guru. Lalu Benny menjawab, kami sangat senang, Bu. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Kata bu guru. Paham, Bu, jawab para siswa. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Benny. Lalu bu guru, boleh Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani. Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa bersama-sama menjawab, baik Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Tanya bu guru. Lalu Dayu menjawab adik-adik, ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Lalu Mei menjawab, ada pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Udin juga menjawab, balon dan layang-layang, Bu. Bu guru berkata, pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini adalah percakapan antara bu guru dengan Benny serta teman-teman satu kelasnya. Anak-anak, saat kalian membaca percakapan tadi, apakah ada tanda baca? Nah, kita akan belajar tentang tanda baca nih. Apa saja tanda bacanya? Nah, dalam percakapan tadi, Kak Citra menemukan tanda tanya. Nah, ini ya, ada tanda tanya seperti ini. Tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kita sudah belajar tentang kalimat tanya. Lalu di percakapan tadi juga ada tanda titik. Nah, ini ya, tanda titik di akhir kalimat. Itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Lagu apa ya yang cocok untuk bermain layang-layang? Kira-kira lagu apa adik-adik? Ya, ada lagu layang-layang yang bisa kalian nyanyikan dengan teman-teman kalian. Lagunya seperti ini. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Coba ya adik-adik latihan menyanyikan lagu layang-layang. Mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, kata Siti. Lalu Benny berkata, bagaimana hasilnya? Siti juga bertanya, bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus, kata Benny. Lalu mereka mencoba adik-adik. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima?
Langsung kita buktikan ya. Berarti 6 layang-layang dibagi ke 1 orang. Maka Benny akan mendapatkan 6 layang-layang. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri adik-adik. Jadi bisa kita simpulkan, angka berapapun kalau dibagi 1, hasilnya adalah angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Contoh, 20 dibagi 1 ya sama dengan 20. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Contoh nih, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Nah, di sini ada 5 layang-layang adik-adik. Nah, semuanya diberikan hanya kepada Benny. Maka Benny akan mendapatkan berapa? Berarti di sini pembagiannya adalah 5 dibagi 1. Ingat ya tadi, angka berapapun dibagi 1 hasilnya angka itu sendiri. Maka hasilnya adalah 5. Itu KM-nya atau kalimat matematikanya. Kesimpulannya atau KJ-nya, jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny ada 5. Itu yang pembagian dengan angka 1. Ada keunikan lagi tentang pembagian. Ayo kita baca percakapan halaman 176 sampai 177 sesuai buku paket kalian. Nah, di sini sudah Kak Citra cantumkan nih percakapannya. Ada satu lagi yang aku temukan, kata Siti. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6, maka sama dengan 1. Masing-masing akan mendapatkan 1 layang-layang, kata Benny. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Nah, dari percakapan ini kita tahu adik-adik bahwa jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya 6 dibagi 6. Hasilnya 1. 7 dibagi 7. Hasilnya juga 1. 10 dibagi 10. Hasilnya 1. Nah, di sini ya diingat-ingat, bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. 5 dibagi 5 1. Ini contohnya ya adik-adik ya. 6 bagi 6 1. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, di sini ada soal cerita. Tante Benny membeli 7 gulungan benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Maka KM-nya adalah 7 dibagi 7. Karena 7 gulung benang dibagikan kepada 7 keponakannya, maka masing-masing anak mendapatkan 1 gulung benang. Jadi kalimat kesimpulannya adalah benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung. Coba kamu baca percakapan Lani dan Udin tentang pembagian. Lani berkata, ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Maka kita bisa mengerjakannya dengan 32 dibagi 4. Ingat, untuk mencarinya bisa kita menggunakan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya 0. Atau menggunakan kebalikan dari pembagian yaitu perkalian. Nah, di sini Kak Citra memakai pengurangan sampai angka 0.
0. Berarti 32 dikurangi 4 terus sampai hasilnya 0 ya. Sekarang 32 dikurangi 4, 28. Maka kita tulis lagi 28 dikurangi 4, 24. Belum 0 ya adik-adik ya. Lalu kita tulis lagi 24 dikurangi 4, 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4, 0 ya. Berarti di sini udah 0 adik-adik. Nah, kita hitung ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali pengurangan. Maka KM-nya adalah 32 dibagi 4. Lalu kita tulis nih pengurangannya secara mendatar. Berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8. KJ-nya jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Nah, di sini Beni bisa menjawab dari pertanyaannya si Lani ini. Nah, ini jawaban Beni. Bentuk pembagiannya 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangi 4, 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 dikurangi 4 sama dengan 0. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Ayo baca lagi percakapan antara Beni, Lani, dan Dayu di halaman 181 sampai 182. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Beni. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Beni? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian alat apa saja yang kita butuhkan? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, ini adalah karya hiasan dengan bahan alami yaitu kerang. Nah, Kak Citra punya fotonya nih adik-adik. Nah, ini adalah figura foto menggunakan kerang.